wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Nesari, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah, golongan 3, angkatan 85, kelompok 2, Kabupaten Banggai Laut. Kali Baik. Sudah ada juga Pak Mentor, Pak Rifai, Pak Abu Bakar, Pak Penguji juga sudah standby. Boleh disilahkan dimulai, Pak Abu, kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Penguji, Rahmat, yang saya hormati Pak Mentor, Bapak Muhammad Rifai Abbas, yang saya hormati Pak Ahmad Juaini selaku host, dan yang saya banggakan saudara peserta, saudari peserta Sri Dewi Inayasari, peserta yang ke-9 dari 10 peserta yang direncanakan. Untuk kita dengarkan laporan aktualisasinya berjudul Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Online di Kesbang Pol Kabupaten Banggai Laut. Silakan Saudari Sri Dewi Inayasari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilaksanakan pada 1 bulan terakhir ini tentang aktualisasi yang saya sampaikan tadi, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 5 sampai dengan 10 menit, tayangkan yang penting-penting saja untuk dijelaskan. Silakan dari Sri. izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Inayasari, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Jabatan Analis Pengaduan Masyarakat pada bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 10 November 2021 dengan judul Sistem Pengaduan Masyarakat atau disingkat dengan SIPMAS berbasis online pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut. Yang melatar belakangi saya mengangkat isu yaitu belum adanya sistem pelayanan pengaduan masyarakat, yaitu sejak berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut tanggal 22 April tahun 2013 ini dalam hal pelayanan publik belum optimal karena tidak tertuangnya sistem pengaduan ini dalam Renstra tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk menjawab isu ini, saya mengangkat gagasan pemecahan isu, yaitu sistem pengaduan masyarakat berbasis online. Ini adalah visi misi Pemda Banggai Laut yang terbagi atas 7 poin. Manfaat pelaksanaan aktualisasi ini bagi peserta yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, juga sikap perilaku. Yang kedua, untuk manfaat untuk instansi yaitu peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat bagi Pemda Banggai Laut yaitu mewujudkan salah satu misi pemerintah Banggai Laut yaitu reformasi birokrasi, dan manfaat bagi masyarakat yaitu memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada kami yaitu berupa pengaduan, laporan atau kegiatan, dan juga saran. Untuk kegiatan aktualisasi ini saya terbagi atas 4 kegiatan dengan 12 tahapan kegiatan. Pada kegiatan pertama, persiapan aktualisasi dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 11 Oktober terbagi atas 3 tahapan, yaitu koordinasi dengan pimpinan mengenai rancangan aktualisasi, berdiskusi dengan mentor mengenai alur pelayanan, membuat rancangan alur pelayanan pengaduan masyarakat yang masing-masing ini dikaitkan dengan nilai dasar ASN pada agenda 2. Juga pada kegiatan pertama ini terkait dengan nilai manajemen ASN, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan juga terkait dengan visi misi daerah, yaitu reformasi birokrasi.
dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu bukti foto kegiatan. Lanjut untuk kegiatan kedua, yaitu pemilihan jenis aplikasi yang akan digunakan dalam pelayanan pengaduan. Dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama, mencari aplikasi pelayanan pengaduan. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan kerja mengenai pemilihan Google Form sebagai alat pelayanan pengaduan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu menentukan poin-poin yang akan dimasukkan dalam formulir pengaduan. Kegiatan kedua ini juga terkait dengan nilai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, juga visi misi daerah. Saya lanjut kegiatan ketiga, yaitu membuat formulir pengaduan pada Google Form. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Oktober 2021 dengan tahapan kegiatan, yaitu membuat email bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Yang kedua, masuk pada web Google dan memilih template yang akan digunakan. Dan ketiga, menginput semua poin ke dalam formulir pengaduan. Dan kegiatan ketiga ini juga terkait dengan nilai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, juga visi misi daerah. Kita lanjut ke kegiatan inti, yaitu kegiatan 4, sosialisasi penyebaran link uji coba dan evaluasi penggunaan SIPMAS. Dilaksanakan tanggal 25 Oktober sampai dengan 3 November 2021. Yang pertama yaitu pembuatan akun Facebook Kesbangpol Banggai Laut terkait dengan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu saya membuat akun Facebook ini secara tuntas, yaitu nilai dari penerapan dari nilai tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas secara tuntas. Kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif. Pertama-tama saya membuat foto profil dan foto sampul menggunakan Adobe Photoshop CS3, yaitu bentuk penerapan nilai dari inovatif. Juga untuk mencapai target, efektif, dan juga efisien, yaitu bertepat guna. Lanjut ke anti korupsi. Di sini saya melakukannya secara mandiri, sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Dalam membuat akun Facebook juga dalam membuat foto profil dan sampul tersebut. Dan bekerja keras, yaitu dengan tekun melaksanakannya. Untuk tahapan kedua, melakukan sosialisasi penyebaran link pada masyarakat melalui Facebook dan uji coba sistem pengaduan masyarakat Kesbangpol terkait dengan nilai akuntabilitas, yaitu orientasi publik, transparan, netral, dan partisipatif. Maksudnya di sini saya melakukan sosialisasi ini yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersikap secara profesional, serta melibatkan emosional, serta emosional dan juga keterbukaan dengan melampirkan alur pelayanan saat bersosialisasi. Juga untuk nilai nasionalisme, kemanusiaan, yaitu mengakui harkat dan martabat, persatuan memajukan pergaulan, dan kerakyatan membangun rasa persaudaraan dan keadilan menghormati hak orang lain. Tentunya dalam melakukan sosialisasi, saya sudah menerapkan nasionalisme ini, yaitu dengan berbicara dengan ramah, karena untuk menghargai harkat martabat mereka, maupun mereka berada di dalam golongan apapun itu, mau yang di kasta rendah maupun tinggi. Dan untuk memajukan pergaulan juga, saya melakukan uji coba sistem pengaduan ini dengan mengundang anggota tim Satgas yang akan turun ke lapangan, dan juga untuk membangun rasa persaudaraan juga tentunya. Untuk masuk di etika publik, saya melakukan di sini secara profesional tanpa saya melakukan secara profesional saat melakukan sosialisasi ini, juga untuk uji coba sistem pengaduan ini. Dan memberikan layanan publik secara melakukan dan menjunjung tinggi standar etika luhur, yaitu berbicara secara ramah, sopan, dan santun tanpa melebih-lebihkan. Dan masuk pada komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, dan orientasi mutu, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Sudah seyogyanya saya bersosialisasi tentang sistem pengaduan yang saya buat ini.
Dan juga untuk anti korupsi, kerja keras, disiplin, peduli, dan adil. Kerja keras ini saya bekerja dengan tekun dalam melaksanakan sosialisasi, juga disiplin, tidak melakukan tindakan melawan hukum, yaitu pada sistem ini kan saya sudah saat bersosialisasi saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali dalam kepengurusannya. Dan juga peduli, yaitu mendengarkan semua pertanyaan dan dijawab dengan baik kepada mereka. Dan juga adil, yaitu saya tidak memilih-milih tentang status mereka, apakah ini harus ditunda atau tidak pengaduan mereka. Dan lanjut untuk ketiga, evaluasi penggunaan link pengaduan terkait dengan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan orientasi publik, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Nasionalisme juga, keadilan sosial menghormati hak, etika publik mengutamakan pencapaian hasil, komitmen mutu efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu, yaitu evaluasi penggunaan ini melakukan perbaikan berkelanjutan dalam orientasi mutu itu untuk keberlangsungannya sistem pengaduan ini. Dengan berupa saya membuat laporan agar bisa dilaporkan kepada mentor, nah sebagai bagian dari evaluasi penggunaan tersebut, dan membuat grafik dalam tabel dan grafik. Untuk anti korupsi, disiplin, kerja keras, dan adil, yaitu disiplin, tidak melakukan tindakan hukum, kerja keras, dengan tekun melaksanakannya, serta adil. Terima kasih, Pak. Lanjut di manajemen ASN, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, dan partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, dan berkeadilan. Ini adalah bukti kegiatan 4. Dan kesimpulannya, saya telah melaksanakannya selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 6 sampai tanggal 10 November. Setelah itu saya memiliki 4 kegiatan dan 12 tahapan, dan si Maskes Bongpol ini memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Aktualisasi ini juga membentuk peserta untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, juga sikap perilaku. Untuk rencana tindak lanjut, karena kegiatan kemarin cuma sampai 1 bulan, jadi tidak bisa menyisir seluruh masyarakat, karena keterbatasan waktu, maka saya mempunyai rencana tindak lanjut, yaitu membuat brosur sistem pengaduan masyarakat ini dan melakukan sosialisasi mengenai SIPAS ini di kepala-kepala RT, yaitu untuk kawasan kota. Kalau untuk desa-desa, ya saya juga akan melaksanakannya, namun dengan melihat juga anggaran yang ada. Dan yang keempat yaitu membuat sistem pelaporan anggota Satgas. Memang ini belum ada, karena cuma dimuat dalam grup WA. Jadi saya akan membuat sistem yang langsung masuk. Terus yang kelima, membuat aplikasi agenda surat keluar dan masuk agar lebih efektif dan efisien. Dan juga yang keenam, peserta juga terus mengaktualisasikan nilai aneka ini dalam kehidupan sehari-hari saat dinas maupun di luar dinas, dan juga akan mencontohkan kepada masyarakat tentang perilaku yang baik sebagai ASN yang baik kepada lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga. Juga saya akan mengajarkan kepada adik-adik tenaga honorer untuk membekali mereka dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih apa yang sudah dipaparkan secara singkat tadi oleh Saudari Sri Dewi Inayasari. Menarik sekali ya, terutama rencana tindak lanjutnya. Tapi itu nanti Pak Muhammad Rifai Abbas itu menagihnya, itu janji-janjinya nanti pasca pelatihan. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Pak Mentor Muhammad Rifai Abbas, mohon perkenan untuk memberikan testimoni ataupun dukungan penguatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau dilaporkan oleh Saudari Sri Dewi Inayasari. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Rahmat Gunawan, SPI MSI,
selaku penguji yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Abu Bakar Al-Madali, SCMSI, selaku coach, dan yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Ahmad Juweni, SC, selaku host pada hari ini, serta tak lupa pula Ibu Dewi yang kami banggakan. Terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Dewi tentang sistem pengaduan masyarakat berbasis online, mungkin bagi sebagian orang ataupun siapa saja, ini hal yang biasa, namun manfaatnya sangat besar, efeknya sangat besar, sehingga ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami, khususnya Kesbangpol Banggai Laut, bidang penanganan konflik dan kewaspadaan. Banyak contoh hal kecil yang kemudian cepat kami tangani, hal-hal yang punya potensi menjadi suatu konflik, dan langsung kami tangani, akibat adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis online. Satu contoh kemarin, Pak, terjadi penganiayaan berat di satu desa Banglamayu, itu informasinya langsung masuk. Sehingga saya sebagai Kepala Bidang Penanganan Konflik langsung koordinasi dengan Polsek. Saat itu juga kita langsung turun di lokasi TKP. Ada beberapa kegiatan yang langsung dilaporkan di aplikasi ini, sistem pengaduan masyarakat berbasis online. Kemarin juga ada satu kejadian, satu ikan paus terdampar di satu dusun di suatu desa, pantai desa Baulalongo. Jam 10 malam kita dapat informasi melalui sistem online ini. Sehingga saat itu juga saya langsung koordinasi dengan karantina ikan. Lapor ke Pak Bupati bilang koordinasi sama karantina ikan. Malam itu juga kita turun ke lokasi kejadian. Bagaimana cara kita untuk bisa mengeluarkan ikan paus ini dari lokasi pantai. Namun karena air yang sudah surut sehingga ikan tidak bisa kita selamatkan. Namun apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi ini salah satu hal yang luar biasa. Satu contoh lagi, Pak, apapun yang menyangkut gangguan Kamtipmas itu disampaikan ke aplikasi ini, sistem pengaduan ini. Satu contoh lain lagi, kemarin ada penutupan masjid, itu masyarakat tidak punya media untuk menyampaikan ini. Tidak ada akun resmi dari Kesbangpol atau apapun itu untuk menyampaikan pengaduan yang mereka adukan. Sehingga mereka menyampaikan pada satu grup jual beli, akhirnya informasi menjadi liar. Informasi yang diterima masyarakat itu menjadi liar. Masyarakat punya pendapat dan penafsiran masing-masing. Yang seharusnya masalahnya bisa kita selesaikan, namun ketika informasi pendapat masyarakat dengan berbagai pendapat masing-masing, ini menjadi bias. Sehingga hari itu juga malam kita terima informasi, siangnya saya langsung turun ke lokasi kejadian. Dan alhamdulillah berkat informasi-informasi itu, semua bisa teratasi. Makanya saya sampaikan ke Ibu Dewi kemarin, ini salah satu sistem pengaduan ini luar biasa, manfaatnya besar. Sehingga saat itu juga kita bisa lakukan deteksi dini, guna pencegahan dini terhadap potensi-potensi konflik yang terjadi, yang akan terjadi. Kaitannya dengan tindak lanjut, hasil tindak lanjut, kemarin saya sudah berbicara beberapa kepala desa, mereka justru mendukung ini. Bahkan minta nomor telepon. Bila perlu kita sampaikan itu brosurnya, taruh nomor kontak yang bisa dihubungi cepat untuk menyampaikan. Kalau tidak sempat ini untuk mengetik di laporan pengaduan berbasis online ini, tapi ada kontak yang harus kita hubungi. Saya pikir itu testimoni dari saya sebagai mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor Muhammad Rifai Abbas yang memberikan testimoni pernyataan bahwa isu gagasan ataupun juga inovasi yang dilakukan oleh Saudari Sri Dewi Nayasari kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dampak manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Dan ini sudah dipakai rupanya ya, sudah dipakai dalam 1 bulan terakhir dengan contoh-contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Mentor. Mudah-mudahan ke depan makin bisa dikembangkan, ditingkatkan lagi pemanfaatan daripada sistem pengaduan berbasis online.
Makasih sekali lagi Pak Mentor. Selanjutnya Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan berkenan untuk memberikan saran, masukan, ataupun juga dialog pertanyaan terkait dengan isu gagasan inovasi yang disampaikan oleh Saudari Sri Dewi Nayasari dalam aktualisasinya selama 1 bulan terakhir. Silakan Bapak Penguji. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar Al-Mahdali selaku coach yang saya hormati. Ya, yang saya hormati Pak Mentor, Pak Rifai, Pak Host, Pak Ahmad, yang saya hormati, dan Ibu Dewi yang kita banggakan bersama. Mohon maaf Pak Coach tadi sempat mati lampu, jadi terputus akses kita, maka tertunda ini. Ya. Iya betul Pak. Jadi saya sudah membaca dan mendengarkan langsung dari Ibu Dewi pemaparan tadi bahwa memang betul-betul hal yang begitu dibutuhkan oleh instansi Ibu Dewi. Diperkuat dengan Pak Mentor sudah menjelaskan dengan apa yang menjadi permasalahan itu dan menjadi solusi jawaban persoalan yang ada di Banggai Laut bisa terjawab dengan inovasi yang dilakukan Ibu Dewi. Saya kira tidak banyak dialog kita pada hari ini karena yang terpenting itu adalah output dan manfaat bagi instansi yang dilakukan inovasi oleh Ibu Dewi itu sendiri. Dalam koreksian saya cuma sedikit saja, Ibu Dewi tambahkan kata pengantarnya di laporannya Ibu Dewi, daftar pustakanya. Kemudian saya hanya ingin bertanya, sudah berapa dalam 1 bulan ini sudah berapa pengaduan, berapa persen pengaduan yang Ibu Dewi dapatkan dari manfaat sistem online tadi? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau dipersenkan itu, karena saya melakukan sosialisasi itu kalau tidak salah pada hari Rabu, dan saya mengevaluasinya pada hari Selasa mungkin. Jadi cuma sekitar berapa hari saja, makanya pengaduannya yang masuk cuma sedikit. Namun setelah itu, pengaduannya banyak yang masuk. Makanya dalam tabel grafik itu kan tidak terlalu besar pengaruhnya. Namun setelah saya melakukan evaluasi, setelah mengirim laporannya di Kolabjar, malah pengaduannya itu banyak yang masuk. Begitu Pak, karena pengaduan ini kan terbagi atas 2, ada saran juga, laporan kejadian dan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah Banggai Laut, seperti itu. Jadi mungkin kalau persennya mungkin 50 lah, karena cuma berapa hari saja itu Pak. Setelah itu baru naik persennya setelah melakukan evaluasi itu. Terima kasih. Oh iya, saya baru lihat ada 33% laporan kejadian kegiatan. Bukan 50 ya, 33%. Kemudian grafik pengaduannya 33% perempuan, 67% laki-laki. Betul, Bu Dewi? Iya, Pak. Saya akulasikan dalam seluruh ini. Pokoknya siap. Itu saya bagi di tiap pelapor begitu grafiknya. Ya. Untuk pengoperasian data sendiri, Pak Bu Dewi yang kerjakan terima langsung di instansi ini, pengaduan ini? Iya Pak, saya sendiri masuk di email yang saya telah buat, yaitu email Kesbangpol, karena saya sendiri yang pegang, masuk sama saya baru dilaporkan ke Kabit, dan Kabit teruskan ke tim Satgas yang turun ke lapangan. Seperti itu. Ya, saya kira bagus sekali ya inovasi dari Ibu Dewi. Tentunya apalagi ini dibantu sama Pak Mentor ya, yang memang betul-betul seperti pernyataannya Pak Mentor tadi yang betul-betul membutuhkan langkah inovasinya Ibu Dewi sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang di Kabupaten Banggai Laut. Oke Ibu Dewi, nanti sudah dicatat apa yang saya sarankan, dan kemudian daftar pustaka juga penting, Ibu Dewi, dimasukkan nanti. Tidak panjang dari saya, Bu Dewi, karena apa yang kita harapkan dari rancangan aktualisasi itu Ibu Dewi sudah bisa jawab hari ini, dan itu sudah menjabarkan semua
laporan aktualisasi Ibu Dewi sehingga bisa melaksanakan tugasnya Ibu Dewi di instansi Ibu Dewi. Ya Pak Mentor, saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Mentor untuk melaksanakan membantu realisasi laporan aktualisasinya. Terima kasih banyak kepada Pak Mentor dan Ibu Dewi. Saya kembalikan kepada Coach. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Terima kasih, Penguji Pak. atas apresiasi yang disampaikan kepada Saudari Sri Dewi Inayasari. Jangan lupa ya syarat-syarat tadi, perbaikan penyempurnaan kata pengantar daftar pustaka supaya ditambahkan, dan juga tadi mudah-mudahan walaupun capaiannya 33% sampai 50% karena waktunya memang sangat-sangat terbatas, hanya 1 bulan, tapi mudah-mudahan pasca pelatihan ini makin rame, semakin berani orang mengadu, tapi juga naluri intelijennya juga harus makin tipis, semakin tebal, jangan sampai pengaduan yang hanya berindikasi sesuatu tanda kutip, nah itu jangan sampai hanya kalau berita sekarang namanya berita hoax, berita hoax. Tapi saya kira timnya Pak Mentor ini kuat, yang mana hoax, mana yang beneran, langsung turun ke lapangan, harus sigap, cepat, tanggap, dan inilah sebetulnya pelayanan publik yang baik, yang maksimal. Sekali lagi terima kasih pada Pak Penguji, terima kasih Pak Mentor, dan juga Pak Host, terima kasih banyak yang sudah memfasilitasi pertemuan kita ini, dan kepada Saudari Sri Dewi Inayasari, mari kita beri aplaus yang meriah atas pencapaiannya ini. Selamat bekerja, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Host. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abu Bakar selaku coach sudah memandu proses berjalannya ujian ini. Selamat ya Bu Sri, sudah berhasil melewati tahapan ujian ini. Coach, Pak Penguji. Senyumnya sudah lepas nih, seolah-olah sudah tidak ada lagi beban. Tapi bukan berarti hanya sampai di sini proses aktualisasinya Bu Dewi, kita berharap terus berkelanjutan ya dan semakin disempurnakan. Agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat khususnya di Banggai Laut. Terima kasih juga Pak Muhammad Rifai Abbas selaku mentor sudah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mendampingi Bu Dewi dalam ujian ini. Kami silahkan dengan hormat untuk live room dan hentikan recordingnya Bu Dewi karena